akan membuat suatu program quiz dengan menggunakan Visual Basic. Pertama kita buka dulu Visual Basicnya. Visual Basic 2010 menggunakan object oriented sehingga memudahkan. Terus kita beri biar kelihatan. Terus kita pakai label untuk sebuah judulnya. Kita copy aja nanti buat form data namanya. Pertama kita tulis sambutan gitu. Ini mana ya? Oh gitu ya. Kita pisah dulu biar enak. Oh, apa ini? Kecilin aja, terus kita keluarin dulu ini. Nah, habis itu udah. Pertama kita namakan ini selamat datang di kuis Baralawika. Hei. Di teksnya selamat datang di kuis ayo Baralawika. Sama ini, terus kita bikin ini siapa namamu. Habis itu kita bikin text box buat mengisi kolom namanya. Ya, di sini akan kita isi, kita ganti hurufnya, fontnya jadi Comic Sans biar lebih menarik. Talik 16. Nah, kita taruh tengah di sini. Terus siapa namamu kita ganti juga dengan jadi dulunya ini deh. Jadi Comic Sans 12. Oke. Nah, di sini ntar bakal ada form 2, jadi kita bikin dulu form 2-nya. Dari form 1 nanti ada button tuh untuk memulai permainan, maka kita bakal tulis mulai. Di sini udah berarti tinggal codingnya. Pertama codingnya itu namamu itu kita pakai coding yang kita pakainya keypress karena nanti kita bakal mengetik nama. Oke, di sini codingnya itu biar ini aja biar alfabet saja, biar nggak ada numeriknya. Ini keypress even up terus yang menghalangi. Di sini ada keypress juga ada kesalahan. Terus di sini ada dim K ASCII short
dengan as char if char like kutip kurung rawa A sampai Z terus A sampai Z kurung tutup kutip underscore this to or else K as C sama dengan case B underscore lagi atasnya masih sama or else K as C sama dengan case or else K as C sama dengan case return ini masih ada salah. Habis itu return plus or else K as C sama dengan case delete then K as C sama and if K and let sama dengan ini sama ini. Oh iya, delete dikurang tutupin. Nah, oke, handlet terus CB OL K as C insert. Habis itu sudah tulis nama, kita dimulai. If nggak pakai if, dia akan memunculkan form2.show and me.hide. Ini show-nya pakai titik. Coba kita debugging dulu. Habis itu kita bakal tulis angka, tidak bisa. Kalau tulis nama baru bisa. Bisanya nama. Mulai. Oke. Oh iya, ada yang kurang itu form 1. Dia ada habis itu kita ada rumus if text box 1.text sama dengan tidak ada keterangan, then message box dot show isikan dahulu kata pastikan nama Anda berisi nama kotaknya itu
tutup, ditutup. Habis itu else. Di sini and if. Oh iya, di sini belum. Nah, coba kita debugging. Pertama kita ketik angka dan tidak bisa. Nama bisa. Terus kita pisahkan kosongin, dia bakal ada peringatan. Jika kita isi nama mulai, maka dia akan menuju form 2. Sedangkan form 2 itu sendiri belum kita bikin. Itu kita bikin di form 2. Form 2 pasti membutuhkan label sebagai judulnya. Judulnya akan kita namakan apa ya? Enaknya namanya yuk berlogika. Habis ya seperti biasa kita edit ya jadi Comic Sans. Ini font favorit saya. Yuk berlogika. Berlogika pertama pasti kita bikin label dulu untuk soal-soalnya. Kita bikin yang banyak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertama ini sini 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti satu lagi tutorial finish. Nah, disitu pasti kita bisa buat text box di soalnya buat ngisi jawabannya. Kita bakal copy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama ini kita susun. Susun. Saling 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nice. Text box 7, 8, 9, 10. Ini menyesuaikan. Ya, ini buat kita bikin soal-soalnya. Yang pertama kita ganti soalnya jadi nomor 1 itu 2 ditambah 2 sama dengan nomor 2 itu soalnya 1 ditambah
ketiga kita bakal isi nomor 3, 7 kali 8 tambah 5. Kita kasih spasi. Ini juga kita kasih spasi. Nomor 2 itu kita pakai kurung nih biar bisa dipisah. 2 tambah 2. Ini kita pakai kurung. Ini kita pakai kurung. Ini belum spasi. Nomor 4 itu apa ya? 5 tambah 4, 5 tambah 4 tambah 9 kali 2 tambah 1. Nomor 5 itu ada 6 kali 7 tambah 5, 6 kali 7, 27 tambah 5. Nomor 6 kita bikin tinggal 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 9 biar dikit beda, 8 kali 0. Kita geser ini semua, ini lebih ke kanan biar enggak. Nah, habis itu nomor 7 ada berapa huruf dalam chat. Kecil aja deh, emang dikira judul. Itu nomor 8 soalnya ada berapa deh? Ada berapa belokan di kawasan lip. Soalnya juga ya. Nomor 9 itu saya berapa jumlah jumlah detik dalam 5 jam 30 menit 21 detik. Wah, ternyata masih panjang, berarti kita harus geser lagi. Ini paralel. Habis itu kotaknya kita gedein deh. Habis itu soal terakhir, soal nomor 10.
nomor 10 itu berapa kali angka 9 muncul pada bilangan 80 sampai 100. Habis itu kita bakal ada button juga biar bisa lihat hasil. Ini ada, kita ganti lihat skor Anda. Timer ini tidak akan berguna jika tanpa adanya kita pakai label saja. Label kita bikin kopinya, copy paste. Ini kita akan beri waktu berapa ya? Kita kasih waktu untuk 5. Dan di sini itu ada 30. Dan di sini untuk kayak seperti waktu beneran. Oh ya, kita belum tulis buat judulnya itu timer. Waktu Anda. Waktu ini makanya kita bikin biar kelihatan di komik lah. 14. Ini komik 16 biar gede. Kita kasih text box. Xbox ini buat bantuan biar mudah dalam menghitunnya. Kurang ke atas. Tanggal timernya kita enable dulu di 1000. Kita enable dulu 100. Kita enable dulu ini 10. Kita enable dulu ini 10. Ini 500. Itu pada timer 1 kita ada pendeklarasian dim as integer, terus dim bs integer, sama dim as integer, dimana a itu sama dengan label 13 dot text, dan dimana b sama dengan label 12 dot text terus c sama dengan 1. Terus dimana a dimana label 13 dot text sama dengan a dikurang 1. Ini a dikurang c. If
Coba kita debugging dulu, ada kesalahan. Coba kita debugging dulu. Pas debugging kita lihat apakah dia berjalan. Waktunya nih kan mulai, waktunya sudah mulai berjalan bung. Waktu kita berjalan, terus kita tambahin if label 13.text sama dengan 0, dan karena detiknya 0 maka label 12.text sama dengan B kurang C. Terus label dan detiknya itu dia akan berubah menjadi 59, jadi 59. Setelah 59 coba kita debugging lagi untuk melihat apa perubahannya. Ini kan pas perubahannya itu 5, 4, 3, 2, 1. Nah ini akan berubah menjadi minus dan seterusnya. Terus kita bikin pada timer 2 itu if text box 11 sampai 12, if text box 11 dot text sama dengan 0 and text box 12 dot text sama dengan 0, then timer 1 enable sama dengan false. Jadi dia timer pertama akan berhenti. Terus kita akan membuat label 12.text sama dengan 0 and label 13.text sama dengan 0. Coba kita lihat apa perubahannya. Ini kan ada kesalahan. Kita coba pakai ini, lalu kita lanjutkan. Gak apa-apa, nanti kita lihat di akhirnya. Pada ini enggak ada sebenarnya bung, aku lupa, maaf sorry. Kita akan debugging. Kita akan stop debuggingnya. Itu kita buat dahulu nomor 2 itu bukan ini, saya kelupaan bung. Kita harus mendeklarasikan dulu kalau text box 11 sama dengan label 12.text. Kalau yang text box 12.text sama dengan label 13.text. Ini .text. Maka kita akan lihat nanti text boxnya juga akan berjalan. 3, 2, 1 akan berjalan sesuai dengan labelnya. Terus tadi itu kita harus nulis di ini 3. Di 3 itu adalah ternyata condition if text box 11.text
sama dengan 0, and text box 12.text sama dengan 1 misalkan 1, then timer 1 maksudnya tadi enable sama dengan false, maka dia akan berhenti jika udah 1. Terus kita buat label 12.text text sama dengan 0, and label 13.text sama dengan 0. Jadi kita akan debugging 5, 4, 3, 2, 1, maka dia akan berhenti. Terus kita tinggal pernyataan 4 kita kasih kondisi aja. 4 kita akan membuat ini seperti berdetik pada jam yang sebenarnya. Itu efek, itu bisa dibuat gini, if label 14 dot visible, then label 14 dot visible, oh iya, ini sama dengan true, dan ini sama dengan false, else label 14 dot visible sama dengan true. Jadi kita lihat apa perbedaannya. Bahwa dia akan berkedip seperti jam yang seutuhnya, dan kita akan membuat kondisi di mana bila waktu habis dia akan berubah ke, dia akan memunculkan form 3. If text box 11.text sama dengan 0, and text box 12.text sama dengan 1, karena waktu akhirnya dia 1. Kita pakai kurang aja biar itu menyatakan nilai. Then form 2 dot load form 3 dot show and form enemy dot hide. Text box, lupaan F5 kita akan debugging, lalu kita tulis nama mechanic-can. Kita mulai, waktunya akan seperti ini, dan dia akan mengubah menjadi form 3. Itu selesai untuk form 2. Tadi sampai ke coding form 3 memuat hasil, memuat form 3, maka sekarang kita akan fokus ke form 3. Di form 3 bakal ada jawaban-jawaban, hasil jawaban-jawaban. Maka kita butuh yang namanya label. Untuk nomor-nomornya kita akan copy, Ctrl C, V. Nah sampai ini kita buat terus. Kita akan rapikan sedikit, karena nanti akan dirapikan lagi. 7, 8, 9, 10.
Ini akan ada, kita bikin label lagi, Tetrafy. Untuk di sini sebagai tidak, ini akan naik di sini sebagai, ada lagi nanti ada lagi kita bikin label Tetrafy untuk di sini. Kita kasih nama hasil skor. Hasil skor. Di sini akan kita kasih nomor 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan di sini adalah total skor. Nah, kita untuk sebagai hasilnya kita menggunakan text box saja ya. Text box kita Ctrl C, V, kita sesuaikan dengan yang ada. Kita sesuaikan biar lebih enak untuk nanti. Satu kita paskan angkanya. Kita perlebar agar lebih muat. Kita skornya akan lebih sorry skor akan kita turunkan. Ini kita akan buat text box lagi. Mungkin kita kasih label lagi jika perlu. Kita kasih rocket. Ini akan kita turunkan. Ini tidak diperlukan. Ini diperlukan. Ini sebagai apa ya? Selamat. Kita akan kasih coding di sini. Kita akan tulis selamat label 13.text sama dengan selamat nama ininya form 1.text box 1.text. Nah, ini bakal ngambil dari form 1 namanya, yang dimana form 1 itu text box 1 akan berisi nama dari yang menggunakan aplikasi ini nantinya. Ini kita akan ganti skormu, maka nanti akan ada kata-kata
selamat namanya pengguna, skormu gitu. Kita ini akan ganti agar biar lebih terlihat bagus. Apa ini nge-lag? Bentar, lebih baik kita dua-duanya. Maka kita akan ubah ini menjadi komik 12. Nah, terus ini juga kita akan kasih dia sebagai komik 12. Oke. Maka hal yang kita perlukan itu ada button lagi apabila user pengen bermain lagi. Akan mengulangi dari awal. Namanya main lagi akan memuat program. Bukan program, maksud saya application restart form1.show ini itu untuk bagian akhir nanti. Terus untuk bagian ini merupakan jawaban koreksi dari pertanyaan yang ada di sini. Maka kita perlu menentukan jawaban yang benar itu yang mana. Maka kita buat di teks, misalnya textbox 1, kita tulis if form2.textbox1.text sama dengan 4, then karena di form 2, karena 2 tambah 2 sama dengan akan menghasilkan 4 jawaban hasilnya. Maka kita harus tulis jika form 2 pada form 2 textbox1.text sama dengan 4, dan textbox1.text yang ada di form 3 sama dengan 10. Else jika salah, textbox1.text sama dengan 0. Nah, ini untuk semuanya hampir seperti ini semua untuk menggantinya. Habis itu kita butuh di textbox 2. Ini textbox 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di textbox 2 if form2.textbox2.text sama dengan 3, dan karena di form 2 itu 2 kali 1 2 ditambah 1 itu 3, maka jawabannya akan 3 seharusnya. Dan textbox2.text sama dengan 10 untuk benar, else jika salah textbox2.text sama dengan 0. And if, dan kita masukkan nomor 3, if form2.text box 3.text sama dengan 2, form 2, form 3, 5661, maka akan menghasilkan 61, dan textbox 3.text
sama dengan 10. Else text box 3.text sama dengan 0. And if text box 4, if text box 4.text sama dengan 28 pakai form 2 dot dengan 28 10 text box 4 dot text sama dengan 10. Else text box 4 dot text sama dengan 0. Kita masuk ke text box 5 agar cepat. If form 2 dot text box 5 dot text sama dengan nomor 5 itu saya telah mencatat itu 47 dan text box 5 dot text sama dengan 10. Else text box 5 dot text sama dengan 0. Text box 5 text box 6. If text box 6 dot text sama dengan, oh ya, pada form 2 dot nomor 6 itu sama cara 37 dan text box ya, text box 6 dot text sama dengan 10. Hey, 10 else text box 6 dot text sama dengan 0. Nomor 6 sudah. Nomor 7 if text box 7 nih ada form 2 dot text box 7 dot text sama dengan berapa tadi, nomor 7 itu 5 dan text box 7 dot text sama dengan 10. Else text box 7 dot text sama dengan 0. Main ke text box 8. If form 2 dot text box 8 dot text sama dengan 2 dan text box 8 dot text sama dengan 10. Else text box 8 dot text sama dengan 0. 8 kira-kira nomor 9. If form 2 dot text form the text
box 9.text sama dengan 2301, then text box 9.text sama dengan 10 else text box 9.text sama dengan 0. Akhirnya kita sampai ke nomor 10 yaitu if form2.text box 10.text sama dengan 12, then text box 10.text sama dengan 10, else text 10, maksudnya else di sini, else text box 10.text sama dengan 0. Jadi terjadi kesalahan, maka terakhir kita akan menjumlahkan skor. Text box 11.text sama dengan val text box 10.text tambah val text box text box 2.text. Agar lebih cepat kita akan copy paste, Ctrl C, Ctrl V, kita akan ganti 3, Ctrl V, kita akan ganti 4, Ctrl V, kita akan ganti 5, Ctrl V, kita akan ganti 6, Ctrl V, kita akan ganti 7, Ctrl V akan ganti 8, Ctrl V kita akan ganti 9, Ctrl V akan ganti 10. Maka total skor itu adalah textbox 1 sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai kotak ke 10. Nah, untuk ini kita akan debugging, kita akan mencoba permainan namanya Nikan. Lalu kita mulai, kita tidak kehabisan waktu, maka skor akan 0. Apa yang terjadi? Tidak 0. Stop debugging berarti kita memiliki kesalahan. Terjadi kesalahan, dan apa yang terjadi? Karena dia tidak mau nama. Kita akan kehabisan waktu, maka otomatis kita akan mendapatkan nilai 0. Mungkin ini tidak boleh ditaruh di sini. Kita akan mencoba pindahkan Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V, tekan enter. Yang kedua Ctrl X, Ctrl V, enter.
Tindakan Ctrl X, Ctrl V. Kita akan mencoba memindahkannya, Bung. Sepertinya akan ada kesalahan jika di setiap text box. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V, nomor 6, Ctrl X, Ctrl V, form text box 7, Ctrl X, Ctrl V, text box 8, Ctrl X, Ctrl V, enter. Text box 9, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, ya hampir habis. Ctrl V. Nah, untuk text box 11 nya, text box 11 kita akan ubah juga. Ctrl X, Ctrl V. Coba kita debugging. Niken, kita akan kehabisan waktu, otomatis kita akan 0, 0, 0, 0 dan skor 0. Dan sekarang kita akan uji coba dengan menjawab salah satu pertanyaan untuk membuktikan bahwa program ini berjalan dengan baik. Misalkan ada beberapa belokan di Cloud Deep, otomatis belokan pasti hanya ada 2. Apakah benar? Maka kita akan mendapat ini benar 10. Maka jika kita ingin main lagi, maka kita akan ternyata belum ditambahkan prosedur main lagi. Kita akan menambahkan codingnya. Sepertinya sudah, Bung. Ternyata belum. Kita akan tambahkan di button itu adalah application restart form 1 show ini .hide. Terus kita akan mencoba debugging lagi. Niken mulai, jika kita menjawab 2 dan kita skor Anda, maka kita akan dapat nilai 10. Jika kita akan main lagi, maka program akan restart dan dari awal lagi, maka program akan berjalan lagi. Terus di form 2 desain tidak mungkin menyelesaikan 10 soalnya dalam 5 detik, maka kita akan memberikan waktu itu sekitar 7 menit 30 detik. Dan sekarang untuk memperindah dari gambar yang ada, maka kita dari form 1 kita akan ganti namanya dengan selamat datang di kuis ayo. Kita akan kuis ayo berlogika, maka dia akan berubah. Untuk mengubah tampilan layoutnya, maka kita akan start position biar lebih enak itu di center screen. Begitu juga dengan form 2, kita akan ganti namanya dengan center screen bila muncul pada awal, dan namanya tidak akan berubah. Ini soalnya
kasih tanda senyum, maka dia akan berubah pada nama formnya. Terus di sini akan kita tengahkan. Lalu untuk form 1 desain, untuk menambahkan background maka kita bisa menambahkan di atas ini, di background image. Kalau kita bisa mengimport image lokal, oke. Lokal import, dan kita bisa memilih gambar yang ada. Misalkan saya menginginkan gambar yang dari data saya, dari lain-lain, nah itu dari sini. Oke, maka akan terjadi background seperti ini, akan lebih indah, akan lebih enak untuk dilihat. Terus di form 2 kita bisa juga menambahkan dengan cara yang sama, jadi background image lokal import. Misalkan kita ingin menggambar yang beda, maka kita bisa menambahkan ini gambar kemah. Nah, maka akan ada backgroundnya sendiri. Dan form 3 akan menambahkan form itu sendiri. Form 3 dengan cara yang sama, yaitu dengan menambah local research, diimport, lalu ditambahkan gambar seperti gambar orang kebingungan. Oke, maka akan ada gambar seperti ini. Maka proses game akan selesai. Akan kita jawab dengan sepenuhnya. Selamat datang di kuis berlogika. Namaku itu Niken. Ceritanya tanpa ada angka. Tapi jika tidak akan diisi nama, program akan tidak akan berjalan. Akan keluar message bomb yang berkeluarkan, pastikan nama Anda terisi dengan caption peringatan. Jika kita isi dengan namaku atau dengan nama Niken, maka dimulai. Waktu akan 7 menit 30 detik, atau setelah itu program akan selesai. Maka saya akan menjawabnya. 4 dan 2 itu 3, 5 6 itu 61, 18 19 28, 42 47. Terus ini sampai sini dia 6 10 21 28 37. Ada berapa huruf dalam abjad? 26. Terus berapa kawasan undip? Sekitar 90. Terus berapa jumlah detik? Kita ada 2301. Ini ada 12. Maka jika kita selesai sebelum waktu habis, kita bisa lihat skor Anda. Maka akan keluar skor, dan ini sebagai detailnya, dan ini total skornya. Saya mendapatkan 80. Dan jika saya ingin main lagi, maka kita bisa mengklik mendapat nilai, maka kita akan main lagi akan membuat satu yang baru, yaitu dari form yang awal. Satu yang kelupaan, mungkin ini tidak boleh, lebih baik dihilangkan agar terlihat seperti jam sesungguhnya. Maka kita akan menghilangkannya dengan visible-nya. Kita akan hilangkan visible, enable false. Oh salah, mungkin visible nya kita akan hilangkan false, dan visible ini akan kita hilangkan jadi false. Ini false nanti akan itu agar skor tidak bisa diganti oleh user nanti yang akan memainkan game ini, maka kita akan membuatnya menjadi available, enable atau tidak. Enable akan false. Kita akan coba debugging. Siapa namamu? Niken. Mulai. Nah, maka tidak akan ada lagi text box yang ada di sini. Lalu kita lihat skor Anda, dan teks pun tidak bisa diganti.
maka kita akan mencoba dengan teks yang bisa diganti, dengan skor yang bisa diganti. Jika enable kita on, kita true-kan, maka kita akan coba kita debugging, maka kita bisa merubah nilainya nanti. Mulai skor Anda. Nah, ini bisa diketik lagi nih. Ini bisa diubah, ini juga bisa diubah. Maka kita untuk tidak bisa dirubah, kita akan menggunakan semuanya dengan enable jadi maka game siap untuk dimainkan. Sama weekend ini 4, kita akan mengasal isinya. Kecuali yang satu ini belokkan sudah 2, maka tidak akan bisa diubah semua. Jika lagi pun terulang ya. Selanjutnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.